Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Romadona dengan NIM 2201030117 dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview buku Madilog yang membahas tentang pandangan Tan Malaka terhadap materialisme, dialektika, dan logika yang ditulis sendiri oleh Tan Malaka. Tan Malaka sendiri adalah seorang filsuf asal Indonesia dan juga pejuang kemerdekaan. Buku ini berisi 7 bab. Di sini saya akan membacakan isi dari masing-masing bab tersebut. Bab 1 itu membahas tentang logika mistika, yang berisi firman Mahadewara. Sudah tentu banyak juga kawannya di dunia sekarang. Firman Mahadewara sudah cukup memberi gambarannya logika mistika atau logika yang berdasarkan rohani. Roh adalah dewa matahari, ialah rohani yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi, dan bintang dan langit. Mahadewa roh tentulah sempurna, yakni maha terkuasa. Dengan firman yang berbunyi petah saja, dunia dapat timbul. Jadi rohanilah yang pertama, zatlah yang kedua. Zat ini berasal dari rohani, bukan sebaliknya. Mahadewa roh itu terkuasa, tidak takluk kepada zat dan waktu. Cepatnya Mahadewa roh menciptakan bumi dan langit, menggambarkan maha kuasanya Dewa Roh. Tetapi hal ini bertentangan benar dengan law evolution. Inilah yang dipakai oleh Charles Darwin buat membentangkan timbul, tumbuh, dan tumbangnya hewan serta tumbuhan. Mahadewa roh menjelmakan bumi, bintang, dan sebagainya dalam sekejap mata saja, ialah selama membunyikan firman petah saja. Tetapi menurut undang pertumbuhan, maka penjelmaan tadi terjadi dalam jutaan-jutaan tahun. Dalam penjelmaan itu bukan kodrat yang dahulu, melainkan benda. Disinilah logika mistika mendapat tantangan hebat dari ilmu pasti dalam hal pelaksanaan the law evolution. Dalam hal pelaksanaan lain pun, dalam undang lain dari ilmu pasti, logika mistika tadi mendapat tantangan pula. Lanjut ke bab kedua, yaitu tentang filsafat. Begitulah kalau kita masuki pustaka filsafat yang mempunyai ratusan bahkan ribuan buku itu. Kita lebih dahulu mesti pisahkan arah pikiran para ahli filsafat, tetapi memakai angels buat penunjuk jalan. Bisalah kita terhindar dari kekacauan dan membuang-buang waktu. Angels sekarang terkenal sebagai co-kreator sama membangun dengan Marx. Sebetulnya dalam filsafat banyak sekali meninggalkan pusaka. Menurut pemisahan yang diadakan oleh Angels, maka pada barisan idealis kita dapati Plato, Hume, Berkeley yang berpuncak pada Hegel. Pada barisan materialis kita dapati Heraklit, Demokrit, dan Epikur di masa Yunani, Diderot, Lamartine di masa revolusi Prancis yang berpuncak pada Marx, Engels. Di antaranya itu didapati banyak ahli filsafat campur aduk scientist, setengah idealis, setengah materialis. Lanjut bab 3 tentang ilmu pengetahuan sains. Timbul, tumbuh, dan tumbangnya Indonesia merdeka di dunia terutama tergantung pada industri. Pada industri kita jumpai perkawinan sains dan teknik. Ilmu pengetahuan dan teknologi sains dan teknik tidak bisa dipisahkan. Seperti juga energi dan materi. Sains dilaksanakan di teknik dan kemajuan atau kemunduran teknologi memajukan atau memundurkan ilmu pengetahuan pula.
Kalau Indonesia tidak merdeka, maka ilmu pengetahuan akan terbelenggu. Semua negara merdeka sekarang menasionalkan, merahasiakan penemuan guna dipakainya sendiri untuk persaingan dalam perniagaan atau peperangan. Walaupun Indonesia terkaya di dunia, tetapi selama sains tiada merdeka seperti politik negaranya, maka kekayaan Indonesia tidak akan menjadikan penduduk Indonesia senang, melainkan semata-mata akan menyusahkannya. Seperti 350 tahun belakangan ini. Lanjut ke bab 4 tentang sambungan sains. Sampai kini definisi itu kita laksanakan pada cabang sains matematika, tegasnya geometri. Di sini kita menguraikan bagaimana dasar sains itu menyesuaikan dirinya pada sains yang mempunyai berlainan bukti daripada matematika, terutama pada ilmu alam, physical science. Matematika maksudnya ialah menyusun dan mengumumkan buktinya pada suatu teori, menguji betulnya teori ini dengan cara memasang, mengungkai, dan menyesatkan. Dalam pokok besarnya, maksud dan cara ilmu alam dan kawannya sama juga dengan matematika, tetapi buktinya matematika ialah barang yang lebih kurang abstrak, seperti titik, baris, dan sudut. Sedangkan ilmu bukti yang lain melayani benda seperti bintang, bumi, matahari, udara, tumbuhan, hewan, logam, garam, zat, dan kuman. Ilmu masyarakat seperti sejarah, ekonomi, politik, dan lain-lain sama juga maksudnya dengan matematika. Tetapi pada ilmu alam dan teori itu ada berupa law, ialah undang yang diperoleh dengan cara induction yang dilaksanakan dengan deduksi dan selanjutnya dipastikan dengan cara verifikasi. Sains sebagai sambungan dari bab sebelumnya menurut Tan Malaka adalah sebagai berikut, sebagai cara berpikir yang jitu, tepat, dan paham mengenai kenyataan sebagai penyusunan bukti. Penganggapan dengan mengumumkan bukti bagi Tan Malaka merupakan lantai sains di mana para ahli mendirikan gedung hukumnya dengan cara yang dipakai adalah induksi, deduksi, dan verifikasi. Lanjut ke bab 5 tentang dialektika. Dalam geometri dan ilmu alam yang sudah kita uraikan dahulu, kita mengadakan semua pertanyaan yang dapat dijawab iya atau tidak. Dalam biologi kita sudah sedikit meraba pertanyaan yang tidak bisa diputuskan dengan jawab iya dan tidak semata-mata, tetapi dapat meraba-raba saja dan segera menarik tangan kita kembali. Sekarang sudah sampai waktunya untuk memeriksa pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan oleh logika. Pertanyaan yang tidak bisa lagi diselesaikan oleh logika itu adalah bermacam-macam, masing-masing mengandung salah satu atau beberapa perkara yang di bawah ini. Yang pertama ada tempo. Contohnya dalam ilmu alam kita mengetahui bahwa air kalau dipanaskan sesudah beberapa lamanya hilang menjadi uap. Dalam hal ini kita tahu benar mana yang air, mana yang uap. Tetapi ada saatnya di mana kita tidak bisa menjawab apakah ia itu masih air atau sudah menjadi uap. Kedua, berkena-kenaan. Contohnya Linnaeus menganggap tiap jenis atau spesies, baik tumbuhan ataupun hewan,
sebagai berdiri sendirinya tunggal, sedangkan Darwin menganggap sebaliknya, satu sama lain tak bisa dipisahkan, dipancirkan sendirinya. Ketiga, pertentangan. Contoh pertentangan pada matematika dan ilmu alam rendahan. Iya dan tidak itu tak langsung berupa pertentangan yang terang, melainkan mula-mula berupa timbul atau hilang. Baru pada kedua perkataan timbul dan hilang ini, tetapi pada ilmu masyarakat berdasarkan komunisme, iya dan tidak itu langsung dan nyata berdasarkan pertentangan. Keempat yaitu gerakan. Contohnya satu bola berguling bergerak. Pada satu saat kita bertanya, apakah bola ini pada saat ini di sini atau tidak di sini? Inilah pertanyaan yang tiada boleh dijawab dengan iya atau tidak. Dari sinilah timbulnya dialektika yang juga pernah dinamakan ilmu berpikir dalam gerakan. Dialektika muncul menurut buku Madilog ini ketika orang tidak bisa menjawab iya atau tidak seperti terdapat dalam logika. Demikian juga Tan Malaka melihat bahwa dalam dialektika terjadi pula apa yang disebut dialektika idealis dan dialektika materialis. Lanjut ke bab ke-6 yaitu tentang logika. Ikutan atau orde itu sudah boleh disusun dengan jalan lain, yaitu sesuai masing-masing pemandang. Tidak dapat disangkal bahwa logika mistika ialah logika yang berasalan kepercayaan semata-mata, bukan bukti yang dipancak inderakan. Itulah ilmu yang setua-tuanya di dunia ini. Dari ilmu mistika lahir filsafat, dan filsafat ini terpecah menjadi dua. Pihak satu terdapat ilmu bukti yang melayani matematika, ilmu alam, dan ilmu masyarakat. Pada pihak lain terdapat dialektika dan logika. Ilmu bukti dan logika itu adalah dua saudara kembar. Syahdan maka penguraian tentang induksi, deduksi, dan verifikasi inilah pekerjaan yang terutama dari logika. Maupun kecil daerahnya logika karena takluk dan cuma sebagian dari daerah dialektika, materialistis, dan walaupun hal yang terpenting dari logika sebetulnya sudah diuraikan lebih dahulu dalam pasal ilmu bukti dan dialektika sendiri. Masih banyak sekali sisanya logika. Logika itu cuma salah satu perkara dalam Madilog dan seperti bukanlah perkara yang terpenting dari kacamata logika. Kuantitas tetap kuantitas dan kualitas tetap kualitas. Cara-cara penarikan kesimpulan lewat pembalikan, pelipatan terbalik, dan silogisme, pencarian sebab akibat. Yang terakhir bab 7 mengenai tentang peninjauan dengan Madilog. Dalam bab ini Tan Malaka mengungkapkan bahwa Madilog merupakan cara berpikir yang mendasarkan pada materialisme, dialektika, dan logika untuk mencari akibat yang didasarkan atas bukti yang cukup banyak dan cukup berdasarkan pada pengalaman yang dapat diamati. Di sini ditegaskan pula bahwa Madilog bertentangan dengan ketimuran yang oleh Tan Malaka dimaksudkan sebagai segala yang berkaitan dengan mistik, kegaiban dari manapun datangnya. Pengetahuan tidak akan bisa habis dan tidak boleh habis. Demikianlah juga pengetahuan baru menimbulkan persoalan baru terus-menerus. Tetapi persoalan baru itu akan terus-menerus pula bisa diselesaikan. Tidak ada batas pengetahuan dan tiada pula batas-batasnya persoalan itu. Dan terakhir saya menyimpulkan setelah membaca buku Madilog ini adalah
Menurut saya, buku Madilog ini merupakan sebuah cara berpikir yang mendasarkan pada materialisme, dialektika, dan logika untuk mencari akibat yang didasarkan atas bukti yang cukup banyak dan cukup berdasarkan pada pengalaman yang dapat diamati. Dan buku ini dapat menjadi panduan berpikir agar menjadi realistis, pragmatis, dan fleksibel. Sekian review buku yang saya sudah baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.